Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus Bapak Agus Suwartono beserta Ibu dan seluruh keluarga besar yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di dalamnya Pak Agus Suwartono ini dalam rangka pengajian keluarga Sakinah RT 3 RW 3 Kelurahan Ngalian, sekaligus selamatan dalam rangka pernikahan putra Pak Agus Suwartono, Mas Rio, yang insya Allah akan menikah besok hari Sabtu dengan Mbak Irma. Tentu saja tidak ada lain yang dimohonkan oleh Pak Agus Suwartono. Kita semua ikut mendoakan semoga pernikahan Mas Rio dan Mbak Irma berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang dibinanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai putra-putri yang soleh dan solihah, serta rezeki yang banyak, halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ini kayaknya sudah lama ya enggak pengajian pernikahan kayaknya. Sudah agak lama ini. Ya, ini sudah mulai musimnya lagi ini ya. Ya. Oh ya, baik. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini karena pengajian dalam rangka khusus, yakni selamatan pernikahan, izinkan saya untuk tidak membuka dialog ya, tanya jawab, melainkan ya saya ingin sedikit menyampaikan pesan dan pesan kepada Mas Rio yang insya Allah akan melaksanakan pernikahan pada Sabtu besok. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang saya kira sudah kita semua tahu bahwa yang namanya pernikahan yang kita lakukan itu harapannya bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketentraman, mawaddah itu ya penuh dengan cinta kasih, rahmat itu ya penuh dengan kasih sayang. Itu harapan semua orang begitu. Dan tentu saja ada beberapa kiat yang disampaikan untuk bisa dilakukan dalam rangka mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kiat itu bisa dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama yang sifatnya positif. Positif itu ya dengan melakukan secara aktif. Ya misalnya apa? Misalnya ya saling memahami, saling menyayangi, saling
menolong, saling menghormati, ya, saling mengingatkan kalau ada yang salah, saling memaafkan kalau ada yang berbuat salah. Nah ini kan positif ya, jadi melakukan sesuatu yang sifatnya saling. Karena memang hubungan di dalam pernikahan itu hubungan saling. Ketika seseorang laki-laki dengan perempuan melakukan akad nikah, itu sekali lagi kemudian diikat dalam hubungan yang saling tadi, tidak ada dominasi antara satu dengan yang lain ya. Di samping dengan cara yang positif ya, yang namanya untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah itu juga bisa dilakukan dengan cara yang negatif. Dalam arti apa? Menghindari, tidak melakukan sesuatu ya. Atau jangan sampai melakukan sesuatu itu. Jadi kalau yang dengan positif tadi kita melakukan sesuatu ya, yang menghindari dengan tidak melakukan sesuatu. Nah izinkan saya malam ini ya, untuk menyampaikan ya bolehlah disebut dengan kiat-kiat ya, dalam rangka untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia, keluarga yang langgeng. Apakah itu namanya lah, apa terserah ya. Tapi dalam konotasi keluarga yang baik itu dengan cara yang negatif tadi itu. Yang positif sudah sering kita sampaikan, sekarang yang negatif ya. Dan itu kan juga banyak ya. Dalam pernikahan itu jangan begini, jangan begini, jangan begini itu banyak. Nah saya akan menyampaikan 3 saja. Nggak usah banyak-banyak, sehingga ya 3 ini kalau masing-masing 20 menit sudah 1 jam ya. Kalau 10 menit 30 menit. Kalau 5 menit 15 menit ya. Maunya yang berapa Bu? Yang 5 menit saja ya. Baik ya. Bapak dan ibu-ibu, terutama Mas Rio, mana Mas Rio ini? Oh ya, ya. Dengarkan sini Mas. Ya. Jadi agar supaya kita di dalam berumah tangga itu bahagia, bisa langgeng, bisa baik, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Yang pertama itu jangan membanding-bandingkan. Nah, ini yang pertama ya. Ojo dibanding, ojo disaing-saing. Ini yang pertama. Soalnya nak dibandingin, ya mesti kalah ya. Ya. Piye lagune ya? Aku kok lali aku ya. Piye nang? Wong kaya ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke. Ya mesti kalah ya, masyaallah. Tahu ya, oh itu perannya Anda ya, yes. Apa adanya ya, apa adanya. Nah, kenapa kita itu mesti tidak usah membanding-bandingkan ya, dan jangan membanding-bandingkan. Yang namanya orang ketika menikah ya, itu kan Masya Allah toh ya, sudah memilih sedemikian rupa ya. Di antara sekian banyak kemungkinan, ribuan, jutaan, bahkan ratusan juta kemungkinan itu, kita hanya memilih satu. Itu sudah dengan pertimbangan yang sangat matang itu. Dari segi apa cantiknya, dari segi
pinternya, dari segi hartanya, dari segi agamanya itu sudah dipilang-piling istilah Jawane ya, dilihat sedemikian rupa, dipertimbangkan sedemikian rupa, akhirnya memilih ini yang saya pilih. Ya. Dan itu mestinya ya sudah disadari dengan sesadar-sadarnya, ya, dengan seluruh kelebihan dan kekurangannya. Sehingga kemudian ya ketika sudah menikah itu emang mestinya sudah mantap ya, inilah pilihan saya yang terbaik ya, yang kemudian tinggal berdoa istiqomah, mudah-mudahan yang kita pilih itu tepat untuk selamanya. Itu yang kita harapkan ya. Nah kalau kemudian lalu kok setelah dipilih ya, baru kok terus dibanding-banding ke, waduh ya. Lha apa Pak Soren ora tahu banding-banding ke, ya tahu, ya jenenge wong ya mesti tahu lah ya, semua orang mesti tahu, tapi aja sering-sering, aja terus-terusan. Sebab ketika dibanding-bandingkan tuh wah, sakit ya Bu ya. Betul ya. Sakit ya, dan sakitnya itu di sini ya. Masya Allah ya. Betul itu Bu ya. Ya sudah diterima dengan apa adanya itu. Kau ku terima apa adanya gitu ya, begitu Masya Allah. Ya Allah itu ya. Sebab kalau kita banding-bandingkan sekalipun itu tuh ya percuma begitu loh ya. Percuma. Wong yang namanya orang nikah itu kan tidak bisa seperti kita memilih peci, memilih baju itu ya. Bar dibeli kok ternyata kok rada sesak sithik ya. Sesak sithik ya sing gampang dijolke to. Misale dijolke ya misalnya. Atau di sedekahke tuku meneh iso ya. Klambi yang ngono gegedean sithik iso dicelekke, cilik sithik iso digedhekke ya. Atau kalau mau ya kasihkan orang beli yang baru selesai ya. Nah kalau ini kan nggak bisa persoalannya ya. Masa tukar tambah itu kan ya apa itu. Nggak ada. Nggak ada ya. Nah terus misalnya banding misalnya ya. Waduh, ternyata kok ya apa jenenge sing tak pilih kok kae kok luwih ayu ya. Lho nek masalah sing luwih ayu nu akeh ora cuma siji loro ya to. Tapi masalah sing luwih ayu gelem ora karo awake dhewe. Betul tak Bu ya? Iya. Sing liya wah kae luwih sugih. Lah ya akeh sing luwih sugih to, tapi masalahe sing luwih sugih iki gelem apa? Ora karo awake dhewe kuwi ya to. Mulane wis kuwi alhamdulillah sing wis gelem kuwi diterima apa adanya. Alhamdulillah kuwi wis jodoh. Disyukuri, makanya disyukuri. Jadi Masya Allah. Kalau masalah persoalan kekurangan tidak ada yang sempurna ya. Dan ingat, yang kurang tidak hanya pasangan kita sendiri pun juga banyak kekurangan. Jangan dikira pasangan kita itu dijolke ya, doang aja-ajane. Nah makanya ada kewajiban di antara kita itu untuk saling menjaga itu, saling menerima, saling mensyukuri apa yang sudah Allah berikan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya. Jadi sekali lagi yang pertama apa Bu? Ojo dibanding ya mesti kalah. Baik. Pos 5 menit durungmu ya? Wes dari 5 menit ya, dari 2 menit ya. Yang kedua, jangan membeda-bedakan orang tua kita dengan orang tua pasangan, keluarga kita dengan keluarga pasangan.
Ojo dibeda-bedake. Nak dibeda-bedake juga sakit. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya menikah itu bukan hanya hubungan yang kemudian terikat antara laki-laki dan perempuan, ya. Tapi itu kemudian juga hubungan keluarga. Makanya ada yang disebut dengan keluarga besan itu, ya. Jadi itu menjadi keluarga. Ingat ya, Mas Rio ya. Nanti setelah Mas Rio akad nikah ya, orang tuanya Mas Rio menjadi orang tuanya Mbak Erma, dan orang tuanya Mbak Erma juga menjadi orang tuanya Mas Rio, ya. Ojo dibeda-beda. Saudara-saudaranya Mas Rio menjadi saudaranya Mbak Erma, saudaranya Mbak Erma menjadi saudaranya Mas Rio. Juga ojo dibeda-beda. Nuwun sewu Bapak dan Ibu, kalau kecenderungan manusiawi kita itu ya wajar lah ya, wajar kalau kita sebagai orang itu sok beda-beda karena kita ini kan ya punya kecenderungan tertentu ya. Ada motif-motif tertentu itu ada ya. Tapi sekali lagi itu jangan dikembang-kembangkan, jangan diturut-turutkan. Sedapat mungkin diupayakan untuk sama di dalam memposisikan diri di hadapan orang tua, baik orang tua sendiri maupun orang tua istri dan sebaliknya. Nah, memang agak sedikit beda memang ya antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Laki-laki itu memang ketika dia sudah menikah itu posisi dia sebagai katakanlah anak yang ada di dalam kaitannya dengan orang tuanya itu masih sangat tinggi. Sementara kalau anak perempuan itu ketika menikah itu sudah menjadi tanggung jawab si suami, itu agak sedikit beda. Tapi sekali lagi itu tidak kok kemudian lalu menghilangkan posisi kedua orang tua yang harus tetap masing-masing dihormati yang dalam posisi yang sama di antara kedua orang tua. Ya. Jadi ini penting sekali untuk ditekankan, untuk diingatkan, untuk dicamkan, ya. Dalam segala hal upayakan nanti ya dirembuk bareng-bareng ya, dan upayakan terbuka, jangan kemudian ada yang ditutupi. Kadang-kadang kan ada ya sok ditutupi, kalau untuk orang tua sendiri ditutupi, kalau ya, dan seterusnya itu jangan sampai terjadi. Terbuka. Istri kita juga sama kok, senang kalau diajak terbuka terkait dengan persoalan bagaimana kita menghormati kedua orang tua ya. Oke ya. Ini sudah 5 menit, kita anggap 5 menit. Yang terakhir, ya, jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Ya, jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Ya. Saya kira kita semua ya, siapapun orangnya punya masa lalu ya, masa lalu itu ada yang pasti, ada yang gelap ya, ada yang buruk ya, itu pasti ada, setiap orang punya itu ya, dan itu upayakan tidak perlu diungkit ya, terutama masa lalu yang terkait dengan mantan itu. Nah, itu juga jangan ya, kecuali kalau sekedar untuk guyon itu ya, saya sudah menyebut, tapi guyon niatnya ya, tidak kok kemudian tapi usahakan kalau bisa tidak ya, dalam rangka untuk menjaga supaya jangan sampai timbul masalah. Sebab kadang-kadang ya bagaimanapun juga lalu kemudian memunculkan masalah, karena yang namanya orang itu bagaimanapun juga
ya punya perasaan, kadang-kadang perasaan itu tidak bisa dikontrol, itu persoalannya. Ya. Sehingga kemudian lalu menimbulkan masalah yang berlarut-larut. Ya. Itu juga merupakan hal yang sangat penting untuk dihindari ketika kita itu ingin menjadikan keluarga kita itu menjadi keluarga yang aman, tentram, sejahtera, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah dan langgeng. Ya. Upayakan tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Ya. Kecuali kalau memang kita sampai pada taraf yang memang sudah semeleh dalam pengertian punya kekuatan psikologis yang luar biasa begitu sehingga yakin tidak ada masalah, ya monggo. Tapi sebaiknya dihindari saja ya. Dan saya yakin kita sendiri ya memang ya pernah, saya kira ya pernah suatu ketika sekedar bertanya itu pasti pernah ya. Tapi sekali lagi ya, kalau itu kemudian terus dikembangkan efeknya negatif, pasti negatif. Banyak negatifnya ketimbang positifnya. Lebih baik menatap masa depan ya, masa depan yang memang terbuka lebar, yang bisa kita bangun bersama-sama menuju rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Sehingga dengan begitu lalu gangguan-gangguan yang menjadikan biduk rumah tangga itu goyang itu sudah kita minimalisir ya. Nah, 5 menit lagi sudah ya, berarti sudah 15 menit. Dan saya kira cukup. Pengajian keluarga sakinah tidak pernah panjang-panjang ya. Mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit ya. Dan mudah-mudahan itu gampang diingat Bu ya. 3 saja. Yang pertama apa tadi? Ojo dibanding. Yang kedua, ojo bedake, menyangkut posisi orang tua kita dan orang tua istri, keluarga kita dan keluarga istri. Yang terakhir, jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Tataplah masa depan dengan optimistik, dengan penuh kesungguhan. Insya Allah keluarga yang kita idam-idamkan sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan sekali lagi Mas Rio mudah-mudahan bisa menjalani rumah tangganya nanti dengan baik, tidak dengan satu apapun ya, dan lebih-lebih kemudian juga bisa membawa berkah bagi keluarga, berkah bagi masyarakat sekitar. Amin ya rabbal alamin ya. Demikian ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.